Haleluya. Salam sejahtera bagi Anda sekalian, pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang dapat menyapa Anda sekalian, khususnya melalui program Sabda Menyejukkan, Minggu 21 Februari tahun 2021. Dan pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Lukas 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudariku sekalian, minggu ini kita masuk pada minggu Prapaskah pertama, dan gereja-gereja memperingatinya mulai dari hari Rabu kemarin tanggal 17 Februari tahun 2021, atau hari Rabu kemarin sering disebut dengan Rabu Abu. Masa-masa ini adalah masa penghayatan perjalanan kesengsaraan Kristus sampai pada pengorbanan di atas kayu salib. Disebut Rabu Abu sebab masa ini adalah masa berkabung dan diikuti dengan pertobatan. Pada masa ini kita diajak untuk kembali menghayati atau mengenang penderitaan Kristus yang puncaknya pada peristiwa penebusan di Golgota. Itu sebabnya pada masa ini kita diajak untuk berkabung, karena kita ini adalah manusia yang berdosa, yang setiap saat rentan jatuh ke dalam dosa dan membutuhkan anugerah Tuhan, agar kita tidak bergulat dengan dosa yang tiada berkesudahan, tetapi hidup dalam pertobatan, dan pertobatan itulah yang kita butuhkan dalam menjalani kondisi kehidupan saat ini. Bagi umat bala keselamatan, tentunya ini merupakan momen untuk kembali melihat perjalanan hidup, sejauh mana spiritualitas kita terpelihara melalui kehidupan dalam anugerah pada saat ini. Mengapa kita diajak kembali melihat spiritualitas hidup? Sebab kehidupan ini tidak selalu membuat pertumbuhan iman. Walaupun kita menyadari bahwa dalam segala keadaan yang terjadi, sesungguhnya Tuhan ingin agar kita menikmatinya, yang berarti bahwa setiap kejadian yang terjadi seharusnya membawa hidup kita lebih dekat kepadanya. Pada masa Prapaskah ini, kita diingatkan pada keyakinan bala keselamatan, pada keselamatan hanya karena anugerah, didasarkan pada penebusan Yesus Kristus di atas salib Golgota, yang seharusnya mendorong kita pada pemaknaan yang lebih sungguh pada masa ini. Sebab iman kita bukan bergantung pada upacara-upacara gereja, melainkan pada anugerah itu sendiri. Dengan pemahaman inilah maka pemaknaan akan kesengsaraan Kristus yang diperingati pada masa Prapaskah ini akan lebih dalam, yang akan berdampak pada terpeliharanya spiritualitas yang baik dan mendorong pada kehidupan iman yang tidak akan tergoyahkan, walaupun berbagai tawaran yang nampaknya lebih menggiurkan selalu diperhadapkan kepada kita. Teks Alkitab minggu ini mencatat bagaimana Kristus dapat mengalahkan setiap tawaran yang datang justru saat ia akan memulai pelayanannya. Iblis memang tidak senang ketika Sang Putra Allah akan menyelesaikan karyanya di dunia ini. Itu sebabnya pada tahapan ini iblis berusaha menggagalkan misi Kristus melalui berbagai cobaan. Sebenarnya Yesus sudah melewati masa pertumbuhannya dan kini masuk pada puncak dari tujuannya datang ke dunia. Namun teks menjadi sangat menarik.
Sebab kita disodorkan pada peristiwa Yesus yang ilahi sedang dicobai. Pertanyaannya adalah, apakah yang ilahi atau Allah dapat dicobai? Pertanyaan ini sebenarnya telah menjadi diskusi yang menarik, mengingat bahwa Allah adalah pemegang otoritas tertinggi dan pencipta segala sesuatu. Tidak mungkin dapat dicobai. Namun pertanyaan ini muncul didasarkan pada kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah. Sementara dalam perjanjian lama kita tidak menemukan bahwa yang ilahi itu dapat dicobai. Yang kita temukan adalah iblis datang kepada Allah untuk meminta izin agar dapat mencobai manusia. Hal ini kita temukan melalui peristiwa kehidupan Ayub. Namun perjanjian baru menyodorkan seolah-olah Allah dapat dicobai, dan memang Allah dicobai melalui kehidupan dan pelayanan Yesus. Suatu fakta yang berbanding terbalik yang kita temukan dalam perjanjian baru, yang secara terus-menerus akan mengundang berbagai pertanyaan yang tidak akan pernah berakhir. Apakah Dia yang Maha Kudus dapat dicobai? Apakah Dia yang Maha Kuasa tidak dapat melenyapkan si penggoda sehingga pencobaan itu tidak akan ada lagi? Dan jika yang Maha Kuasa bertindak untuk melenyapkan si penggoda, bukankah tindakan seperti ini yang sangat dinantikan dan akan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan ini, seperti mengapa umat Allah harus menderita? Mengapa umat Allah harus berjuang untuk meneruskan misi Allah dalam dunia ini? Bukankah dengan kekuasaannya Ia dapat melakukannya? Ada lagi pertanyaan yang sering muncul dalam benak adalah, waktu umat Allah menderita, mengapa seolah-olah Allah diam? Menjawab berbagai pertanyaan yang telah disebutkan di atas, maka keyakinan ini harus menjadi pegangan orang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus dan berkuasa, sedangkan manusia sejak kejatuhannya adalah berdosa dan dikungkung dalam dosa. Dalam keadaannya sebagai manusia yang berdosa, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Allah yang Maha Kudus dan berkuasa itu bertindak untuk menolong manusia. Namun yang Maha Suci tidak mungkin bersatu dengan yang berdosa. Itu sebabnya Ia bertindak hadir dalam kehidupan manusia dalam wujud manusia, sehingga Ia yang roh dapat dilihat dalam wujud manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, maka Ia turut merasakan penderitaan manusia, dan seluruh pengalaman hidup manusia itu juga Ia alami, termasuk kegetiran hidup itu. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kita memperingati masa Prapaskah karena kita mengenang akan penderitaan Kristus. Hanya satu saja yang Yesus tidak alami ketika Ia ada dalam dunia ini, yaitu Ia tidak berdosa. Dan dengan cara seperti inilah maka Allah dalam wujud manusia Yesus menyelamatkan manusia yang ada dalam kekuasaan dosa. Itu sebabnya pertanyaan yang sudah diajukan tadi, yaitu apakah Allah dapat dicobai, terjawab melalui peristiwa inkarnasi Allah. Perhatikan firman Tuhan berikut ini. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini jelas menyatakan bahwa yang ilahi dicobai. Namun konteks ini penekanannya lebih pada kemanusiaan Yesus. Sehingga akan terlihat bahwa melalui satu pribadi di mana sifat ilahi dan manusia menjadi satu, memungkinkan bahwa yang ilahi itu dapat dicobai. Namun perlu diingat bahwa sisi kemanusiaannya juga menyatakan bahwa dalam pencobaan Ia tetap taat dan tidak sedikit pun melakukan dosa. Dan ini menjadi pendorong bagi manusia, khususnya umat Allah,
bahwa sebenarnya kita dapat mengalahkan pencobaan melalui pertolongannya. Sesuai dengan firman yang disampaikan kepada orang-orang Ibrani, menolong kita untuk dapat memahami bagaimana Yesus dapat dicobai dan mengapa ia harus menjalani kesengsaraan yang puncaknya terjadi di Golgota dengan kematiannya. Itu sebabnya saudara-saudariku sekalian, pencobaan demi pencobaan yang Yesus alami ketika ia akan memulai pelayanannya sebenarnya adalah jalan menuju ke Golgota. Dalam teks hari ini, Yesus dicobai melalui perintah menjadikan batu menjadi roti, yang artinya pencobaan ini menyangkut kebutuhan makan dan minum saat Yesus sedang berpuasa. Bukankah pada kondisi yang demikian, kedagingan kita membutuhkan apa yang harusnya kita penuhi? Yesus sedang dicobai dengan masalah kedagingan. Yang berikutnya, pencobaan mengenai kemuliaan dunia akan menjadi milik Yesus bila ia menyembah iblis. Pencobaan ini berbicara tentang kemegahan dan keagungan dunia. Lalu yang ketiga adalah menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah agar ditolong oleh para malaikat. Pencobaan ini berbicara tentang kekuasaan, tentang otoritas. Namun semua tawaran tersebut dibalik melalui pernyataan Yesus demikian, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita bisa melihatnya pada ayatnya yang ke-12. Apa yang menjadi dasar pernyataan Yesus tersebut? Oh saudara-saudariku sekalian, Yesus yang adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dia pemegang kekuasaan atas segala sesuatu. Dalam wujudnya sebagai manusia, ia telah merasakan penderitaan kita. Dan dengan penderitaan itulah ia membawa kita ke Golgota, agar kita yang berdosa dapat disatukan dengan yang ilahi melalui kemanusiaan dan keilahian Yesus. Sehingga yang berdosa dan yang suci disatukan melalui wujud perdamaian. Jalan menuju ke Golgota adalah berbicara tentang penebusan, di mana kita, saya dan saudara-saudara sekalian diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus dicobai dan ia menang, sebab ia mau memimpin kita menuju ke Golgota. Golgota adalah tempat tengkorak. Kini, melalui peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib, Golgota itu menjadi tempat penebusan, tempat perdamaian. Masa Prapaskah ini yang ditandai mulai pada hari Rabu kemarin adalah masa kita berkabung. Kita berkabung sebab kita ini hanyalah debu dan sifatnya fana. Namun kekekalan yang Allah berikan dalam diri kita dari kekekalan dalam penderitaan diganti menjadi kekekalan dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kekekalan dalam kebahagiaan itu terjadi saat kita bukan hanya berkabung karena kita adalah debu dan berdosa, tetapi saat kita bertobat dan menjalani kehidupan dalam pertobatan itu. Itu sebabnya ada pencobaan, ada penderitaan, ada keluh kesah dan peluh yang tak dapat diceritakan sakitnya, sebab melaluinya ia membawa kita kepada Golgota, yaitu tempat penebusan. Ia menebus saya dan saudari-saudari sekalian melalui penumpahan darah. Pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa umat Allah menderita, mengapa kegetiran hidup harus menjadi bagian hidup ini, mengapa orang benar menderita bahkan mengalami kecelakaan, mengapa COVID-19 harus menjadi bagian dalam hidup tatkala Tuhan sedang memberkati kita melalui misi yang Ia percayakan kepada kita.
Mengapa mereka yang berhati mulia, suka menolong sesama, harus mengakhiri kehidupannya dengan cara yang memilukan, terjawab melalui peristiwa Golgota. Allah kita adalah Allah yang turut merasakan penderitaan umatnya. Saudara-saudariku sekalian, ada sebuah pengalaman yang menarik yang kami alami belum lama ini, khususnya bagi saya. Pengalaman ketika kami memimpin ibadah di suatu gereja. Seperti biasa saudara-saudara sekalian, ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, maka ada panggilan bagi jemaat untuk datang ke bangku anugerah, atau sering kita sebut dengan jemputan. Lagu yang dipilih oleh istri saya untuk mengundang jemaat berdoa di bangku anugerah yang bagian refnya demikian. Mari pulang, orang berlelah pulang, pulang, demikian seterusnya. Pada saat saya memimpin bagian ini, saya sendiri merasa bahwa kepenuhan Roh Kudus itu terjadi. Tetapi saya masih dalam keadaan sadar, karena masih ingat bahwa sesudah jemputan tersebut masih ada satu lagu yang harus dipimpin oleh istri saya sebelum doa berkat. Acara jemputannya saya tutup dan kembali saya serahkan acara kebaktian kepada istri untuk memimpin. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya merasa bahwa jemaat diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya sadar setelah beberapa hari kemudian dalam minggu yang sedang berjalan itu, ketika seseorang bertemu dengan saya, dia mengatakan demikian. Bapak, waktu hari Minggu yang lalu ketika Bapak memanggil orang datang ke bangku anugerah, orang-orang tidak berani datang sebab Bapak bukan memanggil mereka, tetapi menyuruh pulang. Wah, saya agak terkejut sebab saya merasa tidak pernah menyuruh mereka pulang. Lalu saya lanjutkan dengan pertanyaan demikian. Mengapa Anda bisa mengatakan bahwa saya menyuruh pulang, tetapi saya merasa tidak menyuruh pulang? Lalu dia berkata lagi demikian. Lagu yang Bapak gunakan adalah lagu yang menyuruh pulang. Bukankah Bapak mengatakan, mari pulang, orang berdosa pulang? Harusnya Pak, perkataan itu diganti, mari datang, orang berdosa datang. Kira-kira kalau dinyanyikan saudara-saudariku sekalian akan menjadi demikian. Mari datang, orang berdosa datang, dan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, ia kembali melanjutkan pernyataannya demikian. Kalau Bapak menyanyi demikian, maka pasti banyak orang yang akan datang ke bangku anugerah. Sebab memang Bapak memanggil mereka untuk datang, bukan untuk menyuruh pulang. Saya berpikir ada benarnya juga. Tetapi apa yang saya mau sampaikan melalui cerita ini adalah masa Prapaskah ini kita kembali melihat kehidupan pertobatan yang selama ini telah kita hidupi. Saya yakin bahwa Anda semua ada dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Namun alangkah pentingnya setiap saat kita memastikan ada pada jalan yang Tuhan kehendaki. Masa Prapaskah ini jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk lebih mendalami makna kematian Kristus dalam hidup ini. Yesus menghadapi pencobaan sebagai langkah menuju ke Golgota. Sifat kemanusiaan Yesus, paling tidak ada 3 pencobaan yang dihadapi Yesus ketika ia mulai pelayanannya, yaitu pencobaan yang berkaitan dengan kedagingan, kemegahan, dan kemasyuran. Yang terakhir adalah masalah kekuasaan. Oh saudara-saudariku sekalian, marilah kita melihat bahwa masa Prapaskah ini kita lebih memiliki keyakinan yang teguh untuk dapat menahan diri atas semua keinginan-keinginan yang tidak memuliakan Allah,
baik itu yang berkaitan dengan masalah kedagingan, kemegahan pribadi, dan kemasuran, lebih-lebih lagi masalah kekuasaan. Bukankah kadang-kadang masalah-masalah ini ketika diperhadapkan kepada kita, maka kita mudah jatuh ke dalamnya. Itu sebabnya saudara-saudariku sekalian, adalah penting bagi kita untuk kembali memaknai Prapaskah ini dengan melihat spiritualitas yang saat ini ada dalam hidup kita. Prapaskah membawa kita kepada Golgota. Prapaskah mengingatkan kita akan penderitaan Kristus. Dan biarlah kita semua melalui masa-masa ini akan terus didorong untuk memiliki keyakinan bahwa penebusan yang Kristus telah kerjakan menjadi bagian kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Diagungkan dan dimuliakan Engkau ya Bapa melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Diagungkan dan dimuliakan Engkau melalui kehidupan kami secara khusus pada masa Prapaskah, di mana kami diajak untuk mendorong, untuk memaknai akan penderitaan Kristus, dan kami didorong untuk memiliki kehidupan iman yang lebih baik lagi. Dan biarlah ya Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, mereka yang telah mendengarkan firman akan terus diberkati, dan mereka akan selalu diingatkan bahwa masa-masa penderitaan, masa-masa pemaknaan Prapaskah ini mendorong kami untuk memahami betapa tinggi dan lebarnya kasih-Mu kepada kami. Biarlah ya Bapa, setiap pendengar Radio Cakrawala ini akan terus diberkati dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, saudara-saudariku sekalian, kini nikmatilah pujian yang ditulis oleh Jenny Husi yang terdapat dalam nyanyian Bala Keselamatan berikut ini. Ya Rajaku, Kau ku
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.